Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabat mukminin rahimakumullah, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hujan ini kita masih sempat berkumpul kembali, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah untuk dapat mengkaji ilmu Allah yang dalam bahasa agama disebut dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang telah kita capai ini Allah ganjar dengan pahala yang berlipat dan ampunan darinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita masuk ke dalam materi, yaitu kajian mengenai amal jariah yang pada malam ini bagian ke-10, yaitu amal jariah yang kebetulan nomor 10 juga, terakhir dari sekian banyak amal jariah yang kita breakdown kemarin, yaitu mewariskan mushaf. Jadi salah satu amal jariah yang pahalanya akan nyampe kepada kita kalau kita melakukan ini, mewariskan Quran, mushaf. Ketika kita sudah mati nanti, manfaat dan pahala yang berkaitan dengan Quran yang kita wariskan itu akan sampai pada kita. Bahkan semua pahalanya, bukan hanya pahala di dunia ini, apapun yang diberikan Allah kepada orang yang terkait dengan Quran, kita yang mewariskan Quran itu akan mendapatkan juga pahalanya. Jadi mudah-mudahan yang amal yang terakhir ini bisa kita laksanakan sekali dalam seumur hidup kita, yaitu mewariskan mushaf. Apa yang mau dibicarakan mengenai mewariskan mushaf ini tentunya adalah Quran itu sendiri. Jadi manfaat Quran ya, dan nanti orang-orangnya. Pertama kita gali dulu makna mewariskan mushaf. Ya. Mushaf itu apa sih? Kalau mushaf itu kata tunggal dari lembaran. Asal katanya suhuf. Kalau Bapak nemu ada suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran. Ya. Di zaman Rasulullah, suhuf atau mushaf ini memang lembaran. Tapi lembaran yang yang hanya per lembar gitu loh. Nah, kalau kita sekarang pindahkan ke zaman sekarang, mushaf itu adalah kumpulan lembaran. Mestinya bahasanya masohif. Masohif itu jamak dari mushaf. Masohif artinya buku gitu. Nah, tapi mari kita kembalikan dulu ke maknanya. Makna dari mushaf ini ya. Kalau menurut makna bahasa di kamus Lisanul Arab, mushaf itu artinya begini: majmu'atin minas suhufil maktubah dummatu baina dafatain. Mushaf itu artinya kumpulan lembaran yang tertulis dan diapit oleh dua sampul. Ya, diapit oleh dua sampul. Berarti buku. Nah, itu kalau bahasanya begitu ya. Bahasanya begitu. Tapi kalau makna istilah artinya begini. Mushaf itu artinya ismun lil maktubi fihi kalamullahi ta'ala. Sebutan untuk lembaran yang di dalamnya ada firman Allah. Itu mushaf. Artinya Al-Quran. Udah gak ada lagi. Nah, jadi kalau Nabi bilang salah satu amal jariah yang akan nyampe pada kita pahalanya adalah mewariskan mushaf, maksudnya kita mewariskan Al-Quran. Nah, cuma problemnya begini, kok ada kata-kata mewariskan? Kan kalau mewariskan itu artinya kita mati lalu meninggalkan Quran ini. Nah, ternyata nggak begitu artinya.
Mewariskan Quran maksudnya memberikan Quran itu. Jadi kita melenceng sedikit. Kalau dulu kita ngertinya waris itu adalah dari orang mati ke orang hidup. Ini sekarang kata-kata waris umum. Karena dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata waris tidak merujuk pada makna faraid, tapi hanya memberikan aja itu. Contoh, di Quran itu ada kata-kata Allah mewariskan. Allah warisin bumi, Allah mewariskan Quran. Ada. Bukan berarti Allahnya mati terus ninggalin Quran, enggak. Memberikan Quran. Makanya yang pertama kali kita lihat siapa yang memang mewariskan Quran itu ada dua. Yang pertama yang utama, Allah mewariskan Quran, Nabi pun mewariskan Quran. Tapi kalau Allah pengertiannya Allah mewariskan itu artinya Allah menurunkan Quran. Kalau Nabi meninggalkan Quran. Nah, beda ya. Kalau Allah tuh mewariskan berarti Allah menurunkan. Kalau Nabi mewariskan artinya Nabi meninggalkan. Kita lihat surat Fatir ayat ke-32. Surat 35 ayat 32. Surat 35. Ya. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kata Allah, kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih. Mustafa itu pilih. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Tuh, berarti Allah mewariskan. Nah, kalau kita hubungin bahwa Nabi bilang salah satu amal jariah adalah mewariskan Quran, berarti kita mewakili Allah nih. Sekarang kita disuruh beramal mewakili Allah. Tadinya Allah mewariskan Quran, kita yang disuruh mewariskan sekarang. Nah, kalau tadinya Allah mewariskan itu menurunkan, Nabi mewariskan itu artinya meninggalkan Quran itu untuk kita. Kalau kita apa? Kita mewariskan Quran artinya apa? Memberikan. Wah, memberikan mau makna biasa itu. Kalau kita mewariskan Quran apa tuh artinya? Ayo. Kalau kita mewariskan Quran kan disuruh kita nih. Ya, salah satu amal jariah yang bisa kita lakukan adalah mewariskan Quran. Mengamalkan. Apa? Kira-kira mendekati yang kira-kira akhirnya kita bisa dapat pahala yang banyak tuh apa? Mempelajari. Iqra membaca. Nah, apa? Ayo dong, berpikir. Kalau Allah menurunkan, Nabi meninggalkan. Kalau kita apa nih? Menyebarkan. Menyebarkan. Gitu loh. Makna yang dalam itu. Ya kan? Jadi kita disuruh menyebarkan Quran. Jadi bukan semata-mata kita mewariskan Al-Quran ke tapis gitu, bukan. Itu udah menyebarkan. Itu udah menyebarkan. Sebab kalau hanya maknanya memberikan, pahalanya dikit tuh. Tapi menyebarkan. Sehingga Al-Quran itu sampai kepada orang-orang yang tadinya tidak sampai. Gitu. Ya, maknanya begitu. Menyebarkan. Nah, Allah mewariskan Quran kepada orang-orang pilihannya. Sama dengan Allah juga mengistilahkan dirinya mewariskan Taurat kepada Bani Israel. Buka surat 40 ayat 53 dan 54. Surat 40 ayat 53 dan 54. Ya, ini untuk apa? Untuk menjelaskan dulu. Walaqad ataina Musal huda, dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk padamu Musa. Wa arasna bani Israil al-kitaba, dan kami wariskan kitab kepada Bani Israel. Huda wa dzikra liulil albab, menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang yang berpikir. Jadi nyata jelas bahwa istilah mewariskan Quran itu udah biasa di Quran. Allah mewariskan Al-Quran pada orang-orang pilihan. Allah juga mewariskan Taurat kepada Bani Israel. Ya, jelas ya sampai sini. Untuk itu maka kalau kita disuruh oleh Nabi beramal jariah mewariskan mushaf,
berarti kita ini menyebarkan Al-Quran. Nanti ketemu dalilnya ya. Dek, coba dibagikan dulu, Dek. Ya, bagian dulu. Hadis nomor 1, lihat ya. Itulah pernyataan Nabi mengenai mewariskan mushaf. Lihat. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah berada dalam kuburnya setelah matinya. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. 2, au ajra nahara, atau dia mengalirkan sungai. Ini udah kita bahas ya. Au hafaro bi'ra, atau menggali sumur. 4, au ghorosa nakhla, atau menanam pohon kurma. Udah kita bahas nih ya. Au bana masjida, nomor 5, atau bangun masjid. Nomor 6, au warrosa mushafa, atau mewariskan mushaf. Nomor 7, au taroka waladai yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau ninggalin anak yang mohon ampun untuk setelah kematiannya. Maka yang kita bahas adalah nomor 6. Kita mewariskan mushaf, maka pahalanya akan sampai pada kita walaupun kita udah berada dalam kuburnya. Oke. Sekarang kita lihat Nabi. Hadis nomor 7. Lihat ya. Dari Abu Darda, dia berkata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, kita ini sekarang nih ya, Allah akan mudahkan baginya jalan di surga. Amin. Jadi kalau kita ini niti jalan buat cari ilmu sekarang ini, Allah permudah kita ke surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho pada penuntut ilmu sekarang nih. Amin. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan-ikan yang ada di lautan, di air. Amin. Sungguh ya, wa inna fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'idil kawakib. Sungguh keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibadat bulan purnama atas semua bintang. Nah, ini yang penting. Innal ulama hum warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Innama warasul ilma. Tapi nabi mewariskan ilmu. Maksudnya apa nih? Nabi mewariskan apa? Al-Quran, ya kan? Nah, faman akhozahu akhoza bihazin wafir. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Maka Nabi berstatement. Jadi Nabi mewariskan itu artinya meninggalkan, ya kan? Meninggalkan. Coba untuk dipertegas, lihat hadis nomor 11. Lihat. Lihat baik-baik, ya. Dari Abdul Aziz bin Rufi, dia berkata, aku beserta Syadat bin Makil datang ke Ibnu Abbas. Lalu Syadat Ibnu Makil bertanya padanya, apakah Nabi SAW meninggalkan sesuatu? Artinya mewariskan sesuatu? Ibnu Abbas menjawab, baik-baik lihat ya. Ma taroka illa ma bainad dafatain. Nabi tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali yang ada sekarang di antara dua sampul. Maksudnya apa? Al-Quran, ya. Jadi kalau Nabi bilang, hamba umat Islam, amal jariahlah kamu dengan cara menyebarkan Quran. Artinya meneruskan apa yang Nabi lakukan, apa yang Allah lakukan dan apa yang Nabi lakukan. Jadi ini penting Pak, malam ini Pak, ya. Penting nih. Maka Nabi bilang untuk mempertegas lagi bahwa dia tidak meninggalkan sesuatu kecuali Quran dan sunnahnya. Lihat hadis nomor 2.
Dari Muslim bin Yasar al-Juhani bahwa Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, taraktu fikum amroin, ya, yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Perhatikan baik-baik, kalau bapak membantu Allah dan nabinya mewariskan Quran pada orang lain, maka bapak dianggap juga telah menutup kesesatan, karena Quran itu sakti sehingga dia bisa tidak sesat kalau orang ikutinnya. Kalau bapak nyebarin sama dengan bapak menutup pintu kesesatan, gitu loh. Itu ganjarannya luar biasa, menutup kesesatan. Nah, di sini kita akhirnya dirangsang untuk mencoba kita gimana caranya kita ini dapat pahala jariah dan pahala yang besar gara-gara kita cuma mewariskan Quran tadi, ya. Nah, menurut Islam, orang-orang yang menjadi ahli waris Quran itu kita semua dibagi 6 golongan. Golongan pertama, orang yang bangga sama Quran. Pertama, orang bangga sama Quran. Golongan kedua, orang yang membaca dan mengimani Quran. Orang yang membaca dan mengimani. Ya, pertama apa tadi? Bangga sama Quran. Yang kedua, baca dan mengimani. 3, belajar Quran dan ngajarin Quran. Belajar dan mengajar. Nomor 3 golongan itu. Nah, saya nggak tahu kita termasuk yang mana nih. Nomor 4, orang yang mahir Quran, orang yang ahli Quran. Jadi pertama apa tadi? Orang yang bangga. Kedua, orang yang berbaca dan beriman. Ketiga, belajar dan mengajar. Keempat, orang yang mahir Quran. Mahir tuh dia bisa menafsirkan Quran, bacanya cakep segala macam. Itu nomor 4. Nomor 5, orang yang mengamalkan Quran, istiqomah ngamalin Quran. Jadi dia udah yakin aja dia amalin Quran. Terakhir, nomor 6, orang yang mendakwahkan Quran. Nah, nomor 6 inilah yang dimaksud dengan orang yang mewariskan Quran. Secara fisik dia memberi Quran pada orang, tapi secara non fisik dia mendakwahkan Quran itu, menyebarkan Quran itu. Ini dia. Nah, bapak terserah mau dia mana. Karena nomor 1 sampai 6 yang dapat pahala, nomor 2 sampai 6. Nomor 1 yang bangga tuh nggak dapat pahala, Pak. Sebetulnya dapat. Ayo kita lihat. Kenapa akhirnya dia nggak dapat pahala? Ya. Jadi ada 6 golongan orang-orang ahli waris Quran nih. Kita sekarang kan maunya kita yang mewarisin Quran nih. Nah, kalau kita mewarisin Quran, kita mewariskan Quran pada 6 golongan sebetulnya. Ya. Nanti kalau yang golongan-golongan ini dapat pahala, kita yang mewariskan dapat pahala mereka semua. Makanya pahala jariah itu. Ya, lihat baik-baik. Yang pertama apa tadi? Golongannya bangga sama Quran. Hadis nomor 9. Buka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki kemuliaan yang menjadi kebanggaan mereka, ya kan? Wa inna baha ummati wa syarafahal Quran. Dan sesungguhnya kemuliaan yang menjadi kebanggaan umatku adalah Al-Quran. Kira-kira kita pertama bukan nih? Bapak-bapak bangga nggak sama Quran? Bangga. Kebanggaan yang bapak rasakan, bapak udah dapat pahala. Tapi orang-orang golongan yang bangga ini kadang-kadang kepleset, cuman bangga doang, nggak pernah dibaca. Kalau istilah ustaz-ustaz zaman dulu, ustaz-ustaz kampung, ini golongan maroja. Golongan apa? Maroja. Habis diterima ditaruh aja. Maroja. Ini yang Rasulullah bayangkan, zaman Rasulullah hidup belum ada Quran, tapi Rasulullah udah ngadu sama Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku akan membuat Quran ini menjadi dicuekin. Doanya Rasulullah tuh, gimana nih ya Allah, ini umatku ini nyuekin Quran. Nah, ini golongannya orang yang bangga sama Quran,
tapi nggak pernah nyentuh Quran. Coba lihat surat 25 ayat 30. Surat Furqan ayat 30. Ya, inilah keluhan Rasulullah kepada Allah. Lihat baik-baik. Wa qala Rasulu, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Inilah kenapa Rasulullah doa begini, padahal zaman dulu belum ada Al-Quran. Ya, inilah ayat futuristik. Rasulullah sudah menduga, sudah dikasih visi oleh Allah, basirah, bahwa kelak umatnya di zaman akhir, kita sekarang ini ada Quran di rumahnya, bangga dengan Quran, tapi nggak ngerti isi Quran, buru-buru baca, ya, kayak rumah Pak Sugeng tuh ada Quran tuh di buffet itu, kalau kita ambil, wah, berdebu, itu namanya mahjuro, ya, mahjuro. Nah, boleh jadi orang-orang seperti ini memang nggak ada minat baca Quran, tapi juga mereka mungkin dengar apa, ada anggapan bahwa cukup Quran dilihat aja udah dapat pahala. Karena memang ada seorang ulama berkata ada 5 hal yang kalau dilihat doang udah bernilai ibadah. Ngelihat Quran ibadah, ngelihat Ka'bah ibadah, ngelihat 2 orang tua ibadah, ngelihat ulama ibadah, ngelihat air Zam-Zam ibadah. Mungkin berdasarkan hadis itu, bukan hadis seperti ini, dia langsung bilang, ya udah, yang penting ada Quran di rumah, mau berangkat kantor lihat dulu, masih ada hurufnya, baca, udah ibadah. Nah, ini Rasulullah udah komplain zaman dulu. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan. Ya. Lihat dalil nomor 3, lihat dari Imam Suyuti, khamsun milal ibadah. Ada 5 macam pandangan yang bernilai ibadah. 1, nazru fil mushaf, memandang mushaf ibadah. Wa nazru ilal Ka'bah, memandang Ka'bah ibadah. Wa nazru ilal walidain, mandang 2 orang tua ibadah. Wa nazru fi Zamzam wa hiya tahuttu khotoya, memandang Zam-Zam bisa melebur dosa. Dan terakhir, wa nazru fil wajhil alim, memandang wajah orang alim ibadah. Ini cuma pendapat. Makanya kalau kita punya Quran, jangan sampai dicuekin, Pak. Sehari mesti baca, entah 1 ayat, 2 ayat, pokoknya mesti baca, ya. Karena Quran itu sakti, dia bisa berubah orang, bisa menaikkan derajat Quran tuh. Oke? Jadi sekarang Nomor 3 ini hadis. bukan, itu dari Imam Suyuti. Iya, pendapat. Jadi golongan pertama, jangan sampai kita hanya bangga doang, tapi bangga dan dibaca. Maka kita masuk dalam golongan yang kedua, yaitu orang yang membaca dan mengimani. Mengimani Quran itu disuruh, Pak. Dalam surat An-Nisa disebut begini, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu pada Allah, pada Rasulnya, dan pada kitab yang Allah turunkan pada Rasul. Jadi beriman pada Quran tuh disuruh. Jangan sampai nggak beriman pada kitab. Nah, prakteknya mengimani Quran gimana? Praktek kita ini baca Quran nih. Prakteknya kita beriman dan yakin gimana caranya? Ada. Yang penting Quran bilang A, kita yakin A. Jangan diprotes. Quran bilang B, kita yakin B. Itu beriman pada Quran. Nah, saya rasa bapak-bapak udah masuk golongan 1 dan 2 nih. Udah bangga baca dan beriman. Hadis nomor 13. Man qara'al Qur'an, siapa yang baca Quran, yaqumu bihi anahal laili wan nahar, di mana dia bacanya saat salat tengah malam atau di siang hari. Lihat, yuhillu halalahu
wa yuharrimu haramahu. Dia halalkan apa yang dihalalkan Quran dan dia haramkan apa yang maksudnya dia setuju dengan hukum-hukum dalam Quran gitu. Maka Allah haramkan daging dan darahnya terkena api neraka. Jadi golongan ketiga ini golongan yang udah mulai nih calon ahli surga. Golongan kedua ya? Dua nih. Baru golongan dua udah ahli surga nih. Jadi yang penting sekarang kalau kita mewariskan Quran, ya, warisin Quran, niat kita menutup kesesatan, ya kan? Satu. Kedua, kita mesti yakini bahwa orang yang kita warisin Quran itu dia bangga dengan Quran dan dia mengimani Quran, maka pahala dia itu nyampe ke kita, Pak. Nyampe ke kita. Kalau orang beriman dia baca Quran, Qurannya dari kita atau dari yang saya omongin sekarang nih, Quran nih. Saya omongin ke Bapak percaya dan Bapak mengimani itu, maka pahalanya yang orang yang mengimani itu sampai ke kita. Amin. Ya, itu hebatnya Quran tuh. Oke. Gak ada pilihan lain. Orang kalau udah baca Quran harus mengimani. Gak ada pilihan lain. Itu Allah yang tegesin. Lihat surat 77 ayat 50. Apa kata Allah? Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka kepada apalagi sesudah Quran ini mereka akan beriman. Jadi Quran ini adalah bacaan yang harus diimani ketika orang udah mulai membacanya. Gak ada pilihan lain. Ya, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan apa lagi sesudah Quran ini mereka akan beriman. Ini kunci, ya. Alhamdulillah. Itu golongan kedua. Ayat 36. 136. 136. Udah? Sekarang golongan 3. Lihat baik-baik dia. Belajar dan mengajar. Rasulullah mensifatkan orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkan. Ini golongan ketiga nih. Pertama golongan yang bangga, kedua orang yang membaca dan mengimani, ketiga yang belajar dan mengajarkan. Di sini ada nggak orang yang belajar Quran dan sekaligus mengajarkan? Ada teacher. Ini orang terbaik nih. Ya. Maka yang pantas sekarang Pak Sugeng baca hadis nomor 10. Coba. Hadis nomor 10. Lihat. Dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Seorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Bilang itu saya gitu. Nah, alhamdulillah. Suatu hari Rasulullah pernah disuruh Allah menghampiri sekelompok sahabatnya yang lagi belajar Quran. Zaman dulu gini, kan Rasulullah habis dapat wahyu Quran nih, dapat Quran, beliau sampai ke sahabat nih. Nah, sahabat yang disampaikan itu langsung ke masjid, manggil orang-orang. Di masjid itu ada orang miskin, ada muhajirin yang miskin, al-sufa namanya. Diajarin Quran, dibacain Quran, ya yang disampaikan Rasulullah tadi dibacain. Rasulullahnya nggak tahu kemana, udah dakwah lagi, dibacain Quran. Nanti orang-orang yang dibacain Quran tuh ngomong gini, Allah, takbir, Allahu Akbar gitu. Jadi nggak salah Pak kalau sekarang ada yang baca Quran terus orang bilang Allah gitu, nggak salah karena dilakukan oleh sahabat dulu. Mereka Allah sebut dengan orang-orang yang menyebut nama Allah. Maka Muhammad, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyebut nama Allah di pagi dan sore hari. Nah, maksud Allah, Muhammad, samperin tuh sahabat kamu yang lagi baca Quran, yang lain dengerin semuanya. Beri kabar. Rasulullah nyamperin. Nanya Rasulullah, lagi ngapain nih? Kami lagi
mendengarkan bacaan Quran. Ya, yang mendengarkan lagi belajar, yang nyampain lagi mengajar. Begitu Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, bergembiralah kamu, wahai muhajirin yang miskin-miskin semua ini. Karena yang ada orang miskin semua. Kamu berkat kamu dengerin ini, belajar Quran, dan berkat orang yang ngajarin ini, kamu semua akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan kamu akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang yang nggak belajar. Setengah hari itu sama dengan 5 tahun. Jadi beruntung Bapak nih ada di taklim ini. Bapak belajar Quran, kita belajar Quran, dan kita mengajarkan Quran pada yang lain, maka kita akan masuk ya surga lebih dulu dari orang-orang yang lain setengah hari, 500 tahun. Jadi ini ada digambarkan di Quran nih, Al-Kahfi ayat 28. Buka Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi. Surat 18, Pak. Ya. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Muhammad, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Maksudnya orang-orang yang menyeru Allah gini nih. Ketika Quran dibacain misalnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Allah wujuhi yawmaidin khasiyah. Allah, sebut namanya terus. Orang dulu begitu. Jadi jangan dibilang bid'ah itu. Dulu kejadiannya begitu. Setiap ada ayat dibacakan, mereka langsung tahmid, tahlil, la ilaha illallah, infak. Pokoknya orang yang baca disuruh, ayo lebih keras lagi. Karena mereka takjub sama Quran gitu. Nah, Muhammad disuruh, sabar Muhammad, daripada kamu mendakwahkan orang-orang kaya itu yang kadang-kadang gengsi dengar Quran, Abu Jahal segala macam. Mending kamu datang ke masjid sono, lihat tuh sahabatmu lagi belajar Quran, lagi nyari ridha Allah dengan cara menyebut nama Allah. Rasulullah nyamperin. Nah, nyamperinnya Rasulullah itu ada di hadis nomor 5. Buka. Ini golongan orang yang belajar mengajar nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah suatu ketika duduk dengan sekumpulan du'afa dari kaum muhajirin, dan sungguh sebagian mereka menutupi dirinya dengan sebagian lainnya agar tidak terlihat auratnya, sedang seorang qori membacakan Al-Quran pada kami. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW lalu berdiri di antara kami. Ketika Rasulullah berdiri, qori itu pun diam. Kemudian beliau memberi salam dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah. Beliau bersabda, lihat baik-baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbiro nafsi ma'hum. Segala puji bagi umatku, sekelompok orang yang aku diperintah oleh Allah bersabar bersama mereka. Tadi di Al-Kahfi, ya, kan Rasulullah bilang bersabar kamu Muhammad bersama mereka. Dah. Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami, lalu berisyarat dengan tangan beliau seraya bersabda, melingkarlah kalian seperti ini. Maka wajah mereka pun tertuju ke arah beliau. Lalu beliau bersabda lagi, bergembiralah kalian wahai sekalian muhajirin yang miskin, kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang kaya, setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Gara-gara belajar dan mengajar. Bagaimana itu kalau Qur'annya kita yang kasih gitu loh? Hah? Jadi saya belum ngasih sih. Hah? Saya belum ngasih tapi sudah mengajar. Oh iya, wah lebih dulu keramas duluan di sono. Tapi begitu ente datang di surga itu, udah ada Pak Top, udah ada siapa semua, keduluan juga. Ya, itu golongan berapa? Golongan bangga, baca beriman, sama belajar mengajar. Golongan keempat, orang yang mahir Quran ya. Jadi orang yang mahir Quran itu begini, seolah-olah Allah pilih dia untuk paham Quran, paham bacanya, paham maknanya, paham tafsirnya, paham rahasia di baliknya. Inilah yang Allah sebut dengan ahli hikmah. Maka Al-Baqarah berkata, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya.
Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah beri hikmah, faqad utiya khairan katsira. Allah telah beri dia hadiah yang banyak. Itu maksudnya orang yang mahir Quran nih. Ya saya kira udah ada di sini banyak, semua mungkin udah ya diberi hikmah oleh Allah. Coba lihat dulu Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan karunia yang banyak sekali. Lihat baik-baik. Khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illal ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Artinya ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang belajar, orang-orang yang jadi istilahnya expert, orang alim. Nah orang yang begini, kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran masafratil kiramil baroroh. Orang yang mahir Quran yang telah diberi hikmah oleh Allah, nanti di akhirat akan bersama dengan para malaikat dan nabi yang mulia. Di mana, Pak? Di surga mana? Firdaus. Jadi Quran ini gila, apalagi yang nyebarin nantinya nih. Ya, baru Qurannya doang nih. Kalau Bapak udah jago belajar terus sampai tahu maknanya segala macam gitu, udah Bapak masuk golongan orang-orang yang akan bersama para nabi dan malaikat yang mulia. Hadis nomor 12. Pak Luli 12. Dibaca, Pak. 12 Iya. Dari Aisyah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir Quran ma'asafa Rasulullah, maka dia di akhirat akan bersama para nabi dan malaikat yang mulia. Ya. Sampai golongan keempat ini kira-kira kita semua udah ya. Bangga udah, baca beriman udah, belajar mengajar udah, terakhir mahir sudah. Ya. Lalu golongan ahli waris Quran yang kelima ya. Kelima adalah orang yang apa? Pertama bangga, kedua baca dan beriman, ketiga belajar mengajar, keempat mahir, yang kelima istiqomah mengamalkan. Bapak bisa nemu nggak ayat Quran yang menyuruh kita mengamalkan Quran? Ayo, beriman tadi udah kan ayatnya. Aminu billahi. Ini suruh mengamalkan Quran. Barangkali pernah nemu, ayo angkat tangan. 100.000, 240.000, 340. Lah kita gimana mau ngamalin kalau nggak tahu perintahnya? Maksudnya ayatnya apa? Ayatnya. Wala taqrabul zina. Alah, ngamalin Quran gitu. Itu menghindari zina. Kita kan disuruh, bukannya kita menjauhkan dari zina itu termasuk mengamalkan. Bukan, maksud gini. Ayat yang bunyinya jangan jelas disuruh mengamalkan Quran. Nemu nggak? Gimana kita mau mengamalkan isinya kalau kita nggak tahu kita diperintah di mana nih? Mas bagus, iya ahli Quran. Searching. Ya, searching gimana cara? Keywordnya apa keywordnya? Ayat mengamalkan Al-Quran. Al-Isra ayat 36. Dia bunyinya gimana? Wala taqtuma laisa laka bihi. Jangan kau ikuti apa yang tidak. Enggak, ini perintah mengamalkan Quran. Oke. Al-An'am 155. Dibacain yang keras ya. Ayatnya Mas Bagus ya. Awal terjemahannya sekalian.
Yuk, wa hadza kitabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keras. Ada hujan soalnya. Ya. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kamu temukan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. di mana otak suruh ngamalinnya? Fattabi'uhu, maka ikutilah Quran itu. Itu artinya apa? Mengamalkan. Memang ngikutin doang gitu. Ngikutin apa ini? Amalin. Paham? Kalau beriman tadi beda. Beriman setuju dengan halalnya Quran. Quran bilang halal, kita setuju halal. Itu beriman namanya. Tapi kalau fattabi'uhu, ikuti Quran artinya apa? Mengamalkan isinya itu. Fattabi'uhu, ikuti Quran tuh, ngomong ke utara, kita ikutin ke utara, kita amalkan hukum-hukumnya, gitu loh. Itu namanya ayat yang suruh kita mengamalkan Quran. Maka Rasulullah bilang, Anda semua nggak boleh iri kecuali pada dua orang. Satu, orang yang jago Quran dan dia ngamalin, boleh iri. Lihat hadis nomor 4. Lihat. Apa bunyi nomor 4? Dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh iri, la hasada, nggak boleh dengki, illa fisnatain, kecuali pada dua golongan, dua orang, yaitu pada satu, rajulun atahullahal Qur'an fahuwa yakumu bihi anahan laili wan nahari. Orang yang diberi Allah hikmah Quran, kemudian dia mengamalkan sepanjang siang dan malam. Ini orang terbaik nih Pak. Jadi golongan yang keberapa nih? Kelima. Yang tadinya orang yang bangga, orang yang baca dan beriman, orang yang belajar dan mengajar, orang yang mahir. Yang kelima orang yang mengamalkan. Ini kalau dia ngamalin Qurannya dari kita, waduh, bayangin sendiri pahalanya dia. Pahalanya dia nyampe ke kita juga. Gara-gara jariah. Jadi kita mesti kalau bisa kitanya juga, kita sendiri yang baca Quran yang mahir gitu, ya. Kalau belum bisa, maka Quran ini kita kasih pada orang dengan niat itu tadi. Ya Allah, Quran ini saya sampai pada orang, ya. Fisiknya Quran nih, kalau dipakai untuk menghafal, untuk mengamalkan, luar biasa. Udah kita tinggal nunggu aja argonya jalan gitu loh. Luar biasa kan? Terakhir, golongan yang keenam yang jadi ahli waris Quran, yang adalah mendakwahkan. Nah, mendakwahkan inilah adalah fungsi daripada mewariskan Quran, menyebarkan Quran, baik fisiknya, jadi kita datang ke masjid nih, kita lihat, wah ini banyak penghafal Quran nih, kita kasih Quran. Atau kita isi Quran itu kita dakwahkan pada orang. Sama dengan menyebarkan Quran, mewariskan Quran. Tuh ya. Ini perintah dakwahin Qurannya ada dua di dalam Al-Quran. Yaitu perintah pertama, kita disuruh menyeru pada kebaikan dan menyuruh pada kebaikan, kemudian menahan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dakwah itu bentuknya kita ngajak kepada jalan Allah. Jadi kita ngajak orang-orang kepada jalan Allah. Itu dua. Coba lihat dulu Al-Quran surat Al-Qasas ayat 87. Ini dakwah, perintah dakwah untuk Rasulullah dulu ya, untuk Rasulullah dulu. Ayat 87. Jadi Rasulullah disuruh berdakwah dengan Al-Qasas ini. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat. Janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu Muhammad dari menyampaikan ayat-ayat Allah sudah turun padamu,
Ya. Jadi nggak ada yang bisa ngalangin Rasulullah. Lalu Allah menyebut ilaika, udah, wad'u ila rabbik, dan dakwahkanlah mereka ke jalan Tuhanmu. Serulah mereka pada jalan Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang bersekutu Tuhan. Inilah perintah dakwah pada Nabi, supaya ayat-ayat Allah sampaikan kepada mereka. Ya, oke, ini pada Nabi. Sekarang kepada kita yang bukan Nabi, kita diperintah dakwah. Jadi Bapak jangan menghindar dari perintah dakwah. Lihat surat Ali Imran 104. Ali Imran 104. 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihat, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Ini menurut Bapak wajib atau sunnah nih? Pak, wajib apa sunnah? Beneran? Kok di antara Bapak cuma Pak Luli doang yang dakwah? Belum nyampe. Oh, belum nyampe. Udah dakwain tapi belum seperti Pak Luli di masjid. Oh. Face to face. Alhamdulillah. Antara teman atau yang dekat. Alhamdulillah, udah ya. Oh iya, Pak Iskandar juga udah tuh. Jadi ini perintahnya kita, untuk kita ini dakwahkan. Sekarang lihat di mana letak wajibnya. Lihat baik-baik. Hadis nomor 6. Lihat. Dari Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lihat. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya. Kemudian jika kalian berdoa padanya, maka dia tidak mengabulkan doa kalian. Jadi kita diancam nih, ya, kalian mesti dakwah. Kalau kalian gak dakwah, Allah turunkan sesuatu azab yang kalian kalau berdoa nggak akan dikabulkan lagi. Gara-gara nggak ada yang mau Jadi hukumnya wajib atau sunnah? Tapi wajib apa namanya? Wajib kifayah. Kalau satu udah ada ya udah, yang lainnya bukan bengong, bukan. Tetap niatnya dakwah, tapi udah diwakilin oleh Pak Luli, gitu loh. Jangan nggak wajib semua, nggak wajib ain. Kalau wajib ain, wah bapak-bapak repot besok bikin materi subuh rebutan dakwah gitu. Tapi mana ada yang rebutan dakwah? Ada juga, bapak aja, bapak itu. Iya. Ya, itu perintah pertama. Jadi jangan salah paham. Kalau bapak udah terima Quran, dibaca, dimani segala macam, maka niatkan dakwahkan. Karena ini perintah. Ya udah diancam. Nah, lalu yang kedua, lihat An-Nahl 125. An-Nahl 125. Ini juga perintah dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Nah, tadi kan ada amar ma'ruf nahi munkar, sekarang menyeru pada jalan Allah. Dengan hikmah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya kan? Ini perintah. Ini juga wajib. Setiap orang muslim yang memegang Quran, udah paham Quran, wajib menyeru kepada jalan Allah, siapa aja. Nah, ini perintahnya baru kita masuk ke dalam langkah mewariskan Quran. Lihat hadis nomor 14. Dari Ubaidah Al-Mulaiki, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai ahli Quran,
Wahai ahli Quran. Bapak dipanggil sama Rasulullah, wahai ahli Quran. Jawab Pak. Nah, karena Rasulullah manggilnya hai ahli Quran, Bapak jawabnya hai gitu juga ya. Wahai ahli Quran. Hai gitu ya. Nah, ahli Quran. Satu, janganlah kalian menjadikan Quran sebagai bantal. Dua, bacalah dia dengan sebenar-benarnya pada malam dan siang hari. Tiga, bacalah dia dengan suara merdu. Empat, tadabburilah isi kandungannya. Lima, lihat, wafshuhu la'allakum tuflihun, dan sebarkanlah dia agar kalian beruntung. Nah, kata-kata wafshuhu, sebarkan, ada dua makna. Satu, fisiknya disebarkan, warisin ke orang-orang yang butuh Quran. Yang kedua, sebarkan dengan cara itulah mewariskan Quran. Itu loh. Ya, yang pahalanya bisa kita bayangin. Segala sesuatu aktivitas yang di Quran yang diberikan pada kita, pada orang lain, orang itu kemudian membacanya, mengimani, kemudian mahir, kemudian segala macam. Pahala dia itu sama dikasih ke kita tanpa mengurangi pahala dia. Hebat nggak? Jadi ini adalah ajaran Rasulullah yang sangat luhur. Kalau kita, sangat luar biasa. Bayangkan Pak, ganja gara-gara berapa sih kurang harganya? 80.000 kan? Kasih kepada orang itu manfaatin, dihafal, dilihat-lihat segala macam. Langkah dia itu dapat pahala kan? Pahalanya yang sama buat orang yang ngasih Quran. Apalagi Qurannya nggak berbentuk fisik. Bapak paham Quran, nyebarin pada orang dengan dakwah gitu. Qala ta'ala fi kitabil karim, berkata Allah begini-gini, sebarkan, luar biasa. Apa termasuk juga orang yang menjual Al-Quran? Kalau ada kegiatan ekonomi itu, ya kita lihat niat awalnya. Kalau dia niat awalnya juga menyebarkan Quran, tidak dapat pahalanya. Iya. Ya. Sekarang mari kita breakdown pahala apa aja yang kita dapat sebagai jariah kita pada waktu nanti mati, dan di luar itu ada lagi pahalanya buat kita, yaitu kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang kita kasih Quran itu. Walaupun pahalanya nanti mereka di akhirat dapat apa, kita dapat yang sama. Jadi Bapak jangan sia-siakan nih. Kalau kemarin ya mungkin membangun masjid kita belum ada kesempatan, ini kok jalin aja ini, karena ini luar biasa nih ganjarannya buat kita, ya kan? Dari yang 10 itu kan yang paling gampang ini sebenarnya kan. Kalau yang pertama ngajarin ilmu, sedekah jariah, anak soleh, bangun masjid, bikin sungai perairan, nanam pohon korma, bangun rumah singgah gitu, mungkin agak berat. Ini paling ringan. Iyalah, makanya paling ringan. Ini on, yang 9 ke atas on juga. On juga pasti. Gitu. Maka profesi ya, maksudnya profesi adalah gaya hidup yang harus kita pertimbangkan untuk kita jalanin adalah menjadi pendakwah Quran. Aman hidupnya di akhirat, minimal di akhirat aman. Di dunia mungkin miskin kita, nggak punya apa-apa. Tapi di akhirat aman Pak, karena kita nyebarin sesuatu yang menghindari kesesatan gitu loh. Ya. Nah sekarang kita lihat pahala-pahalanya Pak. Ya. Pahala-pahalanya sekarang buat golongan 5 golongan aja. Kan golongan yang bangga nggak usah kita omongin deh ya. Yang bangga tuh kadang-kadang nyeleneh kan, cuma lihat Quran doang gitu ya udah. Nah sekarang yang 5 golongan ini dapat apa nih? Nah apa yang mereka dapat, kita yang nyebarin Quran dapat juga dari mereka. Jadi kayak semacam apa ya Pak ya? Kayak invest gitu, dapat sahamnya Pak Tom. Dividen kan? Dividen. Kita nanam sahamnya sekarang lewat Quran 1 atau lewat dakwah, tapi segala macam efek dan manfaat yang didapat oleh mereka dari Allah pahalanya juga dikasih kepada kita sama Allah. Itu namanya jariah. Ya, langsung kayak kita naik taksi, langsung kita ngasih Quran, nyalain argo, selalu dapat. Ya, apalagi di kuburan dapat, selamat kita kuburan ya. Lihat sekarang untuk yang membaca Quran dan yang mengimani, ya. Coba, Dek, dibagikan dulu. Ya.
untuk golongan yang membaca Quran dan mengimani tadi ya. Pertama, mereka akan dapat pahala per huruf. Berarti kalau mereka baca berulang-ulang Quran dari kita, hafalan dari kita dapat ya. Hadis pertama. Lihat. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan dikalikan 10. Ya, jadi pahalanya 10. Kata Rasulullah, saya nggak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau Bapak tiap hari baca cuma alif lam mim, dapat berapa? 30. Kalau yang baca itu orang yang kita kasih Quran, dari kita Qurannya, lalu dibaca alif lam mim, 30 dia, 30 kita. Itu sehari alif lam mim doang. Kadang-kadang dia Fatihah, kadang-kadang hafalin sesuatu, juz apa dia baca. Bayangkan tuh argonya ke kita, Qurannya dari kita. Atau kalau nggak berbentuk fisik, kita sebagai pendakwah bilang, tolong hafalkan Al-Ghoshiyah dari kita nih ya. Gini caranya, udah kita dia hafal, udah kita tinggal di kuburan, tinggal duduk bengong aja, nggak ada malaikat yang nanyain kita, nggak ada. Ngeri soalnya ya, ini orang terhormat nih ya. Pertama itu, jadi bagi yang baca ada pahala per huruf. Terus Rasulullah janjiin bagi yang baca Quran, baca dan mengimani, di dunia akan dapat petunjuk selalu dari Allah, dan di akhirat dapat simpanan. Nggak tahu bentuknya apa. Di dunia dapat apa? Petunjuk, di akhirat dapat simpanan. Tapi nggak tahu bentuknya apa. Hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah bersabda, aku berwasiat padamu agar engkau bertakwa pada Allah, karena takwa adalah pangkal dari setiap urusan. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkan lagi wasiat untukku. Beliau pun bersabda, hendaklah engkau membaca Al-Quran. Alaika bitilawatil Quran wa zikrillah, dan berzikir pada Allah, ya kan? Fa innahu nurul laka fil ard wa zuhu laka fis sama. Karena sungguhnya Quran itu cahaya bagimu di bumi dan bekal yang disimpan di akhirat. Cahaya itu artinya petunjuk, dan bekal yang disimpan di langit. Artinya ada simpanan kita di akhirat. Gak tahu apaan. Bayangkan tuh. Dia dapat apa? Petunjuk. Kita yang ngasih Quran dapat petunjuk dan simpanan di akhirat. Coba kita nggak kerja apa-apa, cuma ngasih Quran doang, ya kan? Enak gak? Tuh, nomor 2 buat yang baca nih. Pertama apa tadi? Pahala per huruf. Kedua, petunjuk dan cahaya. Nomor 3 bagi yang baca, setiap dia baca Quran, derajatnya meningkat. Kalau bacanya hafalan, maka derajatnya dapat 1000. Kalau bacanya pakai mushaf, ya, hafalan 1000 kan, pakai mushaf 2000. Saking terhormatnya Quran. Nah, kalau Quran dari kita, dia baca nih, menghafal, derajatnya 1000 naiknya. Kalau dia menghafalnya kurang, dia baca lagi 2000 malah. Dia dapat 2000, kita dapat 2000. Mantap ya. Lihat. Hadis nomor 6. Dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, qiraatul rajulil Quran fi ghairi sufi alfa darajah. Bacaan Quran seorang tanpa melihat mushaf, ya, dihafal maksudnya, adalah 1000 derajat. Dan bacaannya dengan melihat mushaf adalah dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Nah, udah deh, nabung dah kita.
Quran yang paling murah berapa? 50.000. 50.000 cemen, Pak. Beli 20, sejuta. Tapi efeknya kalau yang baca 20 orang berapa derajat gitu. Ya, gitu ya. Ini perlu dipertimbangkan. Cuman ada peringatan. Yang satu adalah yang hafal. Iya. Ya. Yang kedua dia membaca dengan melihat. Iya. Kenapa dia membaca melihat itu lebih tinggi daripada orang yang hafal? Iya, karena dia menghargai kalamullah, dan Al-Quran ini lembaran yang azim, lembaran yang agung gitu loh. Dia menghargai kalimat Allah. Karena orang menghafal itu belum tentu benar, Pak. Jadi jangan dianggap orang hafal hebat nih. Apalagi orang yang bilang gini, tolong lihat surat Al-A'raf ayat 7 di kiri atas bagian belakang, agak tengah segala macam itu. Nggak hebat. Ya nggak terserah siapa, gue nggak tahu siapa itu. Bener, di mata Rasulullah itu nggak hebat, Pak. Ya. Malah zaman Rasulullah kan nggak ada ini, nggak ada suhuf malah. Hafalan udah biasa. Muaz bin Jabal hafal, Ibnu Abbas hafal, semuanya udah biasa. Allah jaga melalui hafalan. Tapi Rasulullah Allah lebih menghargai orang yang melihat aslinya itu, aslinya kalam itu. Maka derajatnya dinaikin menjadi 2.000. Artinya dia mengagungkan Allah dengan kalamnya gitu. Sama dengan orang yang bacanya lancar dapat 10. Bacanya tergagap-gagap dapat 2 kali lipat. Tergagap-gagap ya. Jadi usaha dia untuk lebih mendekati ke aslinya bacanya itu. Ya gitu. Lebih dihargai. Jadi yang nyebarin mantap dapatnya. Lantaran kita menyebarkan. Saya selama ini kebalik kan. Kenapa? Ya iri sama orang yang hafal. Bahwa dia lebih pahalanya lebih banyak. Iya. Daripada kita membaca apa yang dihafal gitu. Ternyata enggak. 2.000. Ya. Cuman ada peringatan dari Rasulullah supaya hati-hati kamu terhadap Quran ini. Jadi jangan gini Pak ya. Jangan merasa puas dengan hafalan Bapak. Tapi tetap harus ditengok ini. Ditengok. Aslinya seperti ini, ya udah dilihat lagi itu. Hafal itu adalah anugerah Allah. Diupayakan sama kita, nggak apa-apa. Gitu. Cuman ada perbedaan tipis antara orang hafalannya ikhlas dengan hafalannya riya. Ada. Hati-hati. Malah hafalan kita jadi menjerumuskan kita pada neraka gara-gara riya. Kalau saya hafal nih, misalnya surat yang panjang banget itu. Kata ada syafatan khafiyah. Jadi Bapak hafal itu buat apa? Yang paling saya hargai kalau orang hafal tafsirnya dan maknanya. Iya dong. Wah ini begini gini. Gitu. Ya. Kalau saya memang prestasi saya nggak ada hafalan Quran. Hafal lagu saya. Lagu apa aja saya hafal. Iya, dunia. Kalau lagu tanyain sama saya dah. Apa? Ya. Jadi dalam dalilnya orang yang hafal, orang yang dalam membaca Quran dengan mulutnya gitu, derajatnya memang naik 1.000. Tapi dia baca lagi yang sama dengan mushaf 2.000. Waduh, bingung. Mengagungkan Al-Quran. Makanya namanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang azim, Al-Quran yang agung. Ini nisbatnya sifat Allah ke dalam Quran juga. Ke ars, ke Quran, azim, karim, segala macam. Ya kan? Ya Pak Karim. Pak Karim yang mulia gitu. Rasulullah peringatkan, hati-hati kalau udah ada Quran dia dalam hatimu, dalam hafalanmu gitu, maka genggam dia dengan baik. Karena Quran itu bisa cepat hilang hafalan kita atau pemahaman kita, lepas gitu aja. Lihat hadis nomor ke-11. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Berhati-hatilah kamu sekalian terhadap Quran, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh Quran ini lebih cepat terlepasnya dari dirimu dibandingkan dengan terlepasnya unta dari tali ikatnya." Ini perlunya mushaf.
hati-hati, jangan bangga ya, karena Quran kalau bacanya salah, ya, tajwidnya, maknanya lain, dosa kita, ya, malah berdosa. Jadi perlu dengan bimbingan dari mushaf Al-Quran. Nah, terakhir bagi yang baca ini akan dapat apa? Dapat syafaat di hari kiamat. Karena syafaat dulu kita baca ya, syafaat Rasulullah, ini syafaat Quran. Lihat hadis nomor 9. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran. Nah, ya kan? Qira'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an la li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat pada orang yang membacanya. Nanti kan malaikat tanya nih, ente baca Quran? Iya. Qurannya dikasih siapa? Dikasih Pak Tom. Nah, Pak Tom dipanggil juga, dapat syafaat juga dari Quran. Hebat nggak? Ya. Itu namanya jariah. Jadi saya ulangi, golongan buat yang baca, pahalanya dapat pahala per huruf, dapat petunjuk di akhirat, dapat derajat yang meningkat, dan dapat syafaat. Sekarang untuk golongan yang belajar dan mengajar. Untuk yang belajar dan mengajar Quran, ada jaza dari Allah berupa satu, ketenangan, rahmat, dan doa dari malaikat. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah satu kaum yang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka baca Quran dan belajar bersama di antara mereka. Belajar mengajar ya. Melainkan kepada mereka akan satu, diturunkan ketenangan, dua, dikelilingi rahmat kasih sayang Allah, tiga, dikelilingi para malaikat, dan empat, disebut-sebut identitasnya oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Bayangkan tuh. Satu, sekarang kita nih lagi turunkan ketenangan di hati kita nih. Tenang. Dua, rahmat Allah. Tiga, malaikat ada lagi keliling nih kita. Dan empat, Allah menyebut nama kita di depan makhluk di langit. Oh, itu Sugeng Purwanto, hambaku. Cuma sayang dia rada teriak-teriak sama. Pokoknya disebut-sebut nama kita. Nah, coba mungkin nggak nama orang yang ngasih Quran juga disebut-sebut? Hah? Itu Quran yang dia pelajari itu dari siapa? Aduh. Wah, dapat karena pernah ngasih Quran, ya kan? Jadi hebatnya jariah nih yang Rasulullah berikan, yang Rasulullah sampaikan. Kemudian untuk yang belajar mengajar, kalau dia sampai sibuk dengan Quran ini, belajar Quran, ngajar Quran, sampai lupa berzikir dan lupa doa pada Allah, minta sesuatu, Rasulullah janjikan, kalau ada orang yang sibuk sama Quran sampai lupa doa, sampai lupa zikir, maka Allah akan kasihkan semua yang dia inginkan dalam hati itu, Allah akan simpan. Allah kasihkan kelak kepada dia. Lebih utama dari semua yang diminta oleh orang-orang lain. Jadi jangan bilang doa Bapak gak dikabul. Wah, saya udah berdoa, udah berusaha, kok gak sembuh-sembuh stroke saya katanya. Udah Allah sembuhkan sebetulnya. Tapi nanti terserah Allah kapan. Yang penting kita sibuk sama Quran. Hadis nomor 12. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, man syagolahul, maaf itu bukan kurunu ya, man syagolahul Quran, maaf ya, Quran itu dirubah tuh, an zikri wa mas'alati, barang siapa yang disibukkan oleh Quran daripada berzikir padaku dan memohon padaku. Jadi sibuk dengan Quran aja ya, belajar dan mengajar nih. Lihat, a'taitahu afdhala ma utiyas sa'ilin, aku akan berikan padanya sesuatu yang lebih utama daripada aku berikan pada orang-orang yang memohon padaku. Karena keutamaan Quran atas seluruh
kalam adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi kalau kita sibuk sama Quran, sama dengan kita sibuk dengan perkataan Allah. Ya, kita sibuk belajar, sibuk ngajar itu. Jangan takut, Bapak nggak berdoa nggak apa-apa, nggak zikir nggak apa-apa. Sibuk sama Quran, belajar mengajar. Udah membuat Bapak, seluruh permohonan Bapak akan diutamakan. Itu luar biasa. Dah, terus golongan nomor 2 tuh. Apa tuh? Belajar mengajar. Golongan 3 untuk yang mahir Quran. Yang mahir Quran. Orang yang mahir Quran, jago Quran, baik itu ahli tafsir, ahli balaghah, ahli segala macam, akan dimasukkan dalam golongan keluarga Allah. Keluarga Allah. Allah punya keluarga. Ya. Nanti kita dicantumkan nama kita di kartu keluarga Allah. Kakaknya sama. Hah? Kakaknya sama. Kakaknya sama. Ya, keluarga Allah. Hadis nomor 4. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah, fahossatuh. Mereka itu adalah ahli Quran, itulah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Nanti orang-orang istimewanya ini dikumpulin sama Allah. Anda semua keluarga saya. Mereka bilang jujur, ya Allah, kita tahu Quran kan dari Seno, dari Pak Luli. Dia dakwain, dia kasih kita Quran. Ya panggil. Itu namanya jari. Aduh, enaknya gara-gara 50.000 doang. Ya. Daripada 50.000 makan mie ayam di depan, enggak. Ya kan, udah kenyang jadi tai, gimana ya kan? Kalau ini Quran kita kasihin jadi wah mengalir banyak pada kita. Lalu sekarang untuk yang mengamalkan Quran, golongan yang mengamalkan Quran, golongan yang ngamalin Quran, nanti di akhirat 2 orang tuanya dipakein mahkota. 2 orang tuanya dipakein. Jadi sekarang Pak Sugeng nih mahir Quran nih, ngajar dan mahir gitu. Ditanya apa aja jawab punya dia. Kalau nggak salah, nggak apa-apa jawab itu. Nanti bapak tahu yang punya Pak Sugeng, bapak kanu pakai mahkota. Kebanggaan, ya. Hadis nomor 8. Iya. Emang jasa Jokowi. 8 ya. Dari Sahal bin Mu'az al-Juhani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kelak pada hari kiamat dan mengamalkannya, maka kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dibagikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian di dunia. Jangan kecewa Pak, kalau orang tua bapak rasa, maaf ya, bapak merasakan orang tua saya dulu nggak alim, kayaknya nggak naik haji juga udah mampu nggak naik haji. Kayaknya waktu itu gak sholat dalam bentong. Dengan bapak sekarang mahir Quran, mereka tertolong. Tertolong mereka. Orang tua bapak yang mengamalkan Quran yang diamalkan dari saya. Orang tua saya dipanggil juga sono. Ya, pakein juga. Gitu ya. Itu namanya jariah. Kan enak kan? Enak. Ya. Warasul Quran, mewariskan Quran adalah mewariskan dalam arti menyebarkan secara fisik Qurannya dan menyebarkan ajaran Quran itu sendiri. Ya. Asal konsisten. Ya, itu di rumah cuek. Ya itu tadi marojah. Habis diterima taruh aja. Habis diajarkan terus. Nah, terakhir untuk golongan yang menyebarkan dan mendakwahkan Quran, menyebarkan dan mendakwahkan Quran. Mereka udah saya bilang tadi, karena mereka punya sifat 3, yaitu mereka menyeru kepada petunjuk. Jadi orang-orang yang lagi talim gini diseru sama saya nih, misalnya nih, ayo kita iman pada Quran. Ini ayatnya gini-gini. Mereka menyeru. Yang kedua, mereka nunjukin kebaikan. Dan yang ketiga, mereka mencontohkan.
Mencontohkan kebaikan. Mencontohkan. Ya kan kalau Bapak misalnya saya ngomong sesuatu, kan Pak Sugeng sering bilang, lo udah belum melakukan, jangan-jangan lo cuma ngomong orang. Cuma cara Nah, doang. orang pendakwah atau penyebar Quran tuh nggak sekedar menyebarkan Quran dan mendakwahkan, mereka menyeru, mereka menunjukkan yang dimaksud apa itu, kayak faraid begini-gini, nunjukin tuh. Dan yang ketiga mereka mencontohkan sendiri, mempraktekkan. Nah dengan itu mereka udah, Rasulullah bilang pasti mereka dapat apa yang dilaksanakan oleh orang yang didakwahkan itu, mereka dapat balik. Lihat hadis nomor ke-5 dulu. Hadis apa? 5. Man da'a ilal huda, mestinya ilah. Oh iya. Man da'a ilal huda. Barang siapa yang menyeru pada suatu petunjuk, menyeru itu mendakwahkan ya, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangin tuh. Saya menyeru Bapak melaksanakan, maka pahala yang jatuh kepada Bapak dari Quran saya nih, dari saya serukan, atau Bapak baca di Quran yang saya kasih nih, Bapak laksanakan, pahala Bapak berapa? 200, saya dapat juga, tanpa mengurangi punya Bapak. Itu enaknya orang yang nyebarin Quran. Satu ya, menyeru. Yang kedua, hadis nomor 10. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man dalla, siapa yang nunjukin alal khair, satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Yang tadi menyeru, sekarang menunjukkan satu kebaikan. Misalnya, saya kasih contoh. Pak Sugeng tadi bilang gini, orang tahajud tuh ada nafilah adalah ibadah tambahan. Maka saya pertegas lagi dalam surat Al-Isra kan, wa tahajjat bi nafilatan lak, ya kan? Maka tahajudlah kamu sebagai tambahan bagimu. Artinya ada pahala sunnah yang luar biasa di situ, yaitu maqam mahmudan, kedudukan yang terpuji itu. Bapak laksanakan karena mendengarkan itu, kepengen dapat pahala itu. Maka ketika Bapak laksanakan, dapat pahalanya, saya juga dapat. Gara-gara saya tunjukin. Tadi saya saya seru, ini saya tunjukin. Yang terakhir saya contohin. Hadis nomor terakhir, hadis nomor ke-7. 7. Man sana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya kan? Ya dong, dakwah dapat pahala kan? Dan juga berikut pahala orang yang melakukan setelahnya. Bayangkan, dapat pahala dakwah nyebarin Al-Qur'an, dapat pahala pula orang yang melakukan. Ya. Jadi ini misalnya saya contohin, saya sedekah buat musola 500.000, Bapak nyontohin juga, ya nggak 500.000, 50.000, yang penting Bapak sedekah, maka tetap dapat pahala, saya juga dapat pahala saya sendiri dan dapat pahala Bapak juga. Itu gunanya orang yang menyebarkan Quran dan berdakwah. Dah, gitu dulu ya. Jadi udah tahu ya bagaimana saktinya itu buku yang namanya Al-Quranul Karim, sehingga dia bisa mampu merubah kehidupan dan nasib orang di dunia dan akhirat. Gara-gara kita sibuk dengan ini, dan kita di akhir ujungnya setelah kita mahir nanti, kita menyebarkan ini untuk orang-orang yang kita anggap butuh dengan Quran, dan semuanya akan dinyalakan oleh Allah argonya. Kita tanpa bekerja lagi, tahu-tahu dapat sesuatu ganjaran yang luar biasa, baik ketika kita dalam kubur maupun nanti di akhirat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.